Ya, jadi dalam beberapa minggu ke belakang tuh ada banyak banget nih perdebatan panas nih yang terjadi di media sosial. Ada yang ngomong driver ini overrated, ada yang ngomong ini mah disayang sama bosnya makanya mobilnya bagus. Ada juga yang ngomong coba kalau misalkan si driver ini dikasih mobil ini pasti dia gacor katanya tuh. Tapi ya semua itu nggak penting lagi. Soalnya dalam 2 minggu ke depan sosial media bakal dihujani dengan JJ Ferrari. Perdebatan tolol itu bakalan hilang semuanya sama JJ Ferrari. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di Silverstone ini? Mari kita bahas. Jadi halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Oke, kita mulai dari sprint dulu lah ya. Sprint ini Lewis Hamilton pole, nggak sesuai ekspektasi. Gue kira bakalan Mercedes yang kuat di sini. Ternyata Ferrari bisa ngejawab itu dengan pole-nya Lewis Hamilton. Dan katanya manajemen baterainya lumayan bagus ya. Menurut kalian kayak gimana? Menurut lo kayak gimana? Gue juga kaget ayo ya. Soalnya di kualifikasi, di sprint, kelihatan begitu McLaren tuh kuat ya. Gue sebagai yang suka McLaren, tiba-tiba kok ini Ferrari malah bisa menyaingi McLaren gitu ya dengan performanya dan upgrade-annya dia gitu. Sedangkan tim yang gue suka McLaren kayak cuman jago di sprint dikit gitu, dirasa malah kacau. Jadi emang sih nih Ferrari dengan berjalannya pada musim sekarang dia membawa upgrade yang meskipun dikit-dikit ya tiap race tuh, tapi kerasa banget tuh impactnya tuh. Beda sama tim-tim lain. Nah, itu yang gua agak sedikit takutan itu ya. Kayaknya ini bakal kita terus nerima sering gitu. Tiap minggunya bakal sering lihat aja Ferrari tiap minggu deh. Soalnya dia udah jadi ancaman sekarang Ferrari aja. Udah mulai persaingan gelar WDC tuh. Jadi ya sebenarnya di sini lebih ke arah manajemen deploy baterainya yang dibagusin gitu. Yang jadi kunci utama kemenangan tuh di situ harusnya. Soalnya di sini kan fast cornernya banyak, lurusan juga lumayan panjang gitu. Ada momen dimana Lewis Hamilton nggak ngelepas gas dari turn berapa sampai turn berapa gitu, gua lupa, nanti gua carilah. Ya itu 11 kilometer kan jaraknya. Tuh, Gaspol aja. itu kan berarti benar-benar ke manajemen baterai kan, dimana mungkin Ferrari menemukan celah di mana baterai manajemennya bagus di situ gitu. Dan itu ya kak, rumor dia lama di lurusan, kok ternyata di Silverstone malah cepat ya tuh. Bisa dapat fast lap juga si Hamilton. Jadi emang ada perubahan yang kerasa banget ya di Ferrari. Jadi udah selamat aja buat Ferrari deh, di sprint kemarin ya. Tapi ya Sprint terlepas dulu. terlepas dari itu, tetap aja Kimi Antonelli emang kenceng. Itu orang benar-benar apa ya, anak ajaib lah anjir, bisa dibilang benar-benar kenceng banget. Lewis Hamilton nggak bisa nahan terlalu banyak gitu, dan setelah kesusul pun langsung jauh gapnya. Ya sih betul itu Antonelli, meskipun dia tuh startnya kayak kurang terlalu bagus dan juga dia udah ada beberapa lapnya dia tuh kan ditahan sama si Hamilton. Cuman ya dia tuh kayak tahu momentum kapan itu buat manajemen baterainya dia sama Ferrari tuh celahnya ada di mana gitu. Dan kebuktikan setelah dia kesalip di tahun 9 sampai 11 kalau gak salah tuh. Di 12 tuh sama si Antonelli dibalas langsung dari sisi luar, nusuk banget itu, langsung jarak itu beda jauh banget itu. Dan di situ ya Ferrari juga nggak bisa banyak berkutik juga ya, dia emang udah kalah dari segi kecepatannya ya. Dan terbukti juga kan ada momen juga kayak Russell, Piastri, Verstappen, karena kan saling kesikutan juga di situ empatan orang itu. Tapi cuman di sini beda yang agak gue pertanyakan tuh kenapa gitu pace si si Russell sama Antonelli bisa beda banget di GP Silverstone ini tuh. Jadi emang bener kata Luka, Antonelli itu emang anak ajaib ini mana. Susah buat dia bisa kalah tuh dengan cara fair gitu ya. Iya sih, gue nggak ngerti lagi tuh orang emang kenceng banget. Oke, kita berlanjut ke race ya. Udah nggak aneh lah ya buat Kimi Antonelli pole position kalau misalkan ngelihat dari hasil sprintnya kemarin gitu. Cuman di sini ada yang menarik, di mana Ferrari ngomong mereka tuh ngorbanin sisi kualifikasinya untuk race pace katanya. Terbukti kan, nanti kita bahas juga. Tapi ya terlepas dari itu, startnya Kimi Antonelli di awal-awal tuh jelek dan langsung kesusul sama duo Ferrari. Gimana tuh, Wi? Itu emang gimana, emang bukan sekali ya Antonelli itu startnya jelek, ini udah kejadian lagi. Dan itu tuh jagonya si Leclerc tuh, dia yang kita selalu dalam beberapa minggu terakhir dijelek-jelekan, itu kemarin membuktikan bahwa dia tuh bisa melawan itu dengan performanya yang tetap gitu, dengan identitasnya gitu. Dan gue lihat waktu awal juga dia si Leclerc startnya bagus banget ya, langsung dari sisi luar langsung ngabret, dibantu sama Hamilton yang meskipun dia kena penalti 5 detik karena maju duluan sebelum lampu merahnya nyala semua. Tapi
Ya balik lagi dengan dua Ferrari di depan dia bisa nahan si Antonelli selama hampir belasan lap kan, hampir 11-an kan kalau gak salah tuh, kalau gue salah ya. Dan ya itu juga membuktikan bahwa dengan Ferrari yang secepat dua itu, aneh aja kalau misalnya tiap race dua itu tuh bisa dulu gitu, duluan dulu dibandingkan Mercedes, itu bisa memangkas waktu berapa detik lah lumayan buat dia bisa mempertahankan di atas. Dan terbukti kan meskipun itu di akhir-akhirnya Ferrari tuh kesalip lagi sama si Antonelli, cuman ya dengan usahanya kemarin terbukti bahwa Ferrari dengan segala usahanya memang keren bagi gua. Dan Antonelli ya dia apes karena sialnya doang sih. Karena kalau dari secara strategi Antonelli dia emang keren ya di situ. Kebantu juga. Iya, dan itu tuh Leclerc udah ngasih gap 4 detik. Terus kan habis itu mulai ngelambat, gapnya potong jadi 2,4 detik kan. Habis itu ya udah Leclerc masuk pit, soalnya kan itu udah tidak menguntungkan untuk Ferrari gitu. Dan dengan ban medium yang lama, yang old, yang tua, Kimi Antonelli bisa matching pace-nya Leclerc yang pakai ban hard. Nggak sampai matching sih, bener tipis-tipis lah, deket lah. Itu like how anjing bisa kayak gitu, gila. Mengerikan aja. Tuh. Kita ingat tadi kayak kok bisa ya gitu ya. Ini kayak mobilnya beda sendiri deh. Udah mau di situ langsung ada lagi kan yang kejadian kayak gitu tuh yang di stint terakhir kan. Yang Kimi pakai beban hard di akhir, medium kok tiba bisa gap itu kepangkas 1 lap juga tuh. Jadi emang Antonelli dengan Mercedes sekarang itu kayak aneh gitu, kayak terlalu OP banget aja. Ya. Itu pas udah masuk pakai ban hard kan, jadi dia punya tire offset 10 lap dari Leclerc kan, bannya lebih muda. Wow, itu langsung dari 8, 5, 4 sampai di 4 yang hilang. Hilang. Ada masalah dengan Kimi Antonelli, dia nggak beruntung ya, ini bisa terjadi kapan saja sih, reliabilitas soalnya. Itu tuh kalau nggak salah windshield apa sih, wheel shield ya. Wheel shield. Jadi di front left tuh ada yang kayak cover peleknya gitu loh, cover bannya gitu loh. Nah itu patah, kena suspensinya bermasalah dan jadi nyebabin understeer. Ya bener nggak Bi? Betul, soalnya ini yang gua baca ya, jadi kan kalau kita waktu nonton langsung tuh kayak masih bertanya-tanya ternyata masalahnya apa, tapi setelah kita lihat replay dari FIA-nya kelihatan wheel shield itu kan patah. Itu tuh kejadian emang betul kata Luka karena reliabilitas material itunya lemah gitu. Toto juga mengakui, karena kata Antonio juga, gua tuh kayaknya aman-aman aja selama nabrak si curb yang di turn 9 itu. Cuman kenapa yang di akhir ini malah pecah gitu. Paling tuh ngambil curb udah lembut itu, gak sekasar yang sebelumnya. Nah awal-awal kan masih nyangka masalah ada di suspensi, tapi ternyata setelah masuk pit, karena tim Mercedes nyangkanya udahlah coba dulu kita ganti front wingnya, mungkin ada perubahan atau gimana, waktu diganti ternyata masih tetap gitu, mobilnya itu gak stabil dan Kimi juga kayak mengalami kesulitan sampai bisa melebar gitu. Langsung disuruh masuk lagi ke pit kedua kalinya, ternyata ketahuan itu wheel seal itu patah, malah bengkok ke dalam, yang akhirnya kan mengganggu aliran udara, ganggu juga ke sistem kayak sistem gear bannya gitulah, yang disisihkan F1 tuh kan rotasi ban itu kan di depan dekat ban pisan kan. Dan ini masuk ke pit kedua, si wheel seal itu coba dia patahin itu ya, coba ngambil keberuntungan mungkin dengan patah bisa stabil lagi, dan ternyata gak ada pengaruh apapun. Jadi ya udah, dia emang apes, dan apes juga apes yang gak disangka-sangka gitu, sampai dia juga kan kayak kelihatan frustasi banget kan, sampai berusaha untuk udahlah gue cobain finishin sampai tamat itu lah, semoga kita dapat 1 poin lah minimal. Dan ternyata ya takdir berkata lain, dia penalti tetap yang gak penalti meskipun dengan alasan mobil yang ada kerusakan atau gimana. Tapi udahlah, dengan lihat semangat dia juga kita kayak udah gimana gitu, kayak keren gitu, anak semuda ini bisa punya mentalitas yang tinggi gitu, gigih banget intinya mah. Jadi ya mungkin bukan hari terbaiknya, dan ya udahlah, kita kan di F1 tuh kayak berusaha sebaiknya mungkin, tapi takdir bisa berkata lain. Jadi mungkin apa saya Kimi, dan untungnya Ferrari bisa dapat podium akhirnya tuh. Leclerc yang overrated akhirnya dibuktikan bahwa ini murni skill, dia hebat aja. Iya, jadi ya Kimi emang sial aja sih sebenarnya, itu reliabilitas issue kan. Gue udah berkali-kali ngomong itu bisa terjadi sama siapa aja gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Cuman dia dari Benta itu juga mungkin masih muda kali ya, jadi masih ambisius, dia masih tekadnya buat menang tuh masih tinggi gitu aja. Tapi ya untuk Amrock 19 tahun sih udah oke banget sih mentalnya sih. Gue suka sih gitu ya, gue ngeliat. Dan penaltinya pun 5 detik itu agak kontroversial. Juan Pablo Montoya juga ngomong, ini
kan track limit itu diadakan untuk mengoreksi driver biar nggak keluar jalur kan sebenarnya. Kalau misalkan bukan kesalahan driver dan tidak menguntungkan driver, kenapa harus dipinalti gitu? Itu kan Ya yang kan jadi udah ngajuin pertanyaan. banding juga kan. Iya, udah ngajuin banding, cuman ditolak ya. Ya ditolak. Karena udah ya udahlah, Udah. terima aja. Emang rule-nya kayak gitu, Eva emang aneh sih sebenarnya itu. Tapi kalau lihat sekarang rule FI sekarang tuh lebih ketat deh, lebih terlalu textbook banget itulah, beda sama yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, iya. Ini mah kalau mau teks mah kayak pakai AI aja anjir. Nggak usah pakai manusia. Tapi ya oke. Setelah Kimi itu ada Rastel juga yang kena bocor halus, istilah itunya. Ya, minta pantau terus tekanan bannya aja. Lucu aja. Dia udah battle sama Hamilton, udah battle sama Max gitu. Oh. Melakukan segala cara untuk ketiga podium gitu. Podium 3, sorry. Dan kena tire pressure yang katanya bocor halus, itulah ininya, istilah gampangnya itu bahasa bayinya. Ketepit dan ya kesusul sama Hamilton, cuman di akhir juga ada sesuatu ya sama Hamilton ya. Cuman itu Kak, waktu dia sebelum masuk pit dia juga agak brengsek tuh, udah mau tahu masuk pit kok malah wheel dulu sama Max itu. Sampai bisa ngedorong Max sampai kena sedikit curb gitu. Untungnya itu gak kejadian apa-apa gitu lah dan gak kena penalti juga. Tapi itu agak sedikit menyeramkan gitu ya. Tapi ya udahlah. Iseng aja ngasih Dewa. Kenakalan Jadi kayak kecil. wah ini keren nih, dia bisa nyalip nih. Tiba-tiba oh ternyata mau masuk pit ya udah. Oke, Tadi udah. lepas itu Hamilton nyusul Max dan Max tiba-tiba melintir. Ini kejadian yang sama di Austria. Si flap belakangnya tuh nutup terlalu lambat, jadi pas di tikungan dia flap belakangnya masih agak terbuka, yang nyebabin dia melintir dan ke gravel. Ini Red Bull berbenah sih, soalnya Lauren Marquez langsung didatangi sama Jos Verstappen setelah itu. Soalnya ini bahaya buat Maxnya juga. Kalau misalkan kayak gitu terus nabrak terus kan bahaya juga sebenarnya. Iya. Itu mah kayaknya si Joste kayak marahin bapak, kayak serang bapak gitu, marahin anaknya, marahin Bos. orangnya yang nyakitin anaknya gitu loh. Tapi kayak kalau bahasa kasarnya mah kayak lu kalau sampai gini aja, awas itu anak gue gimana gitu ya. Soalnya kan kejadian yang kedua kali kan. Kalau sekali mungkin masih bisa dimaafkan gitu lah, kayak ya udah ini mah kayak ada human error atau gimana, tapi memang 2 kali dan 2 kali ini tuh 2 kali yang udah keprediksi sama si Max gitu, ada sesuatu yang mengganjal gitu dan si Marquez tetap kekeh dengan pendapatnya. Sedangkan Max dia udah tahu kan, kita juga udah bisa melihat kan waktu di sebelum kejadian tabrakan tuh si Max tuh udah sedikit melambatin kecepatan mobilnya di tikungan yang sama gitu. Dan ternyata terbukti feeling Max untuk ngelambatin tuh emang ada sesuatu di mobilnya yang gak stabil dan terbukti dia akhirnya kan understeer, susah belok dan nabrak udah ke gravel. Dan itu kalau kesedihan kayak gini, gue curiganya Max takutnya nanti malah cedera deh kalau gak dievaluasi gitu kejadian kayak gini tuh. Kan bahaya banget itu. Iya. Emang Macarena Wing ini kalau misalkan kita ngeliat yang Red Bull tuh emang kegedean gak sih dibandingin sama Ferrari? Gede bisaan. Segede gaban aja. Itu jadi problem juga ya. Dan mekanismenya mungkin agak berbeda dari Ferrari kalau nggak salah tuh. Itu juga harus evaluasi ulang, soalnya ini menyangkut keselamatan pembalapnya Red Bull gitu. Yang mana ya udahlah gitu. Kayak orang biasa juga nggak apa-apa kalau misalkan selamat mah gitu kan. Tapi kalau yang gua rasa ya ini mah pendapat subjektif aja ya. Sebenarnya mah mobilnya tuh mobil yang kebilang oke gitu lah, mobilnya Max itu, cuman gaya balap dia tuh terlalu edan-edanan gitu, terlalu wah banget, itu terlalu kuat banget buat mobil yang levelnya tuh masih di bawah cara drivingnya Max. Jadi ya ini emang belum apa ya, kalau kata Max mah mobilnya emang jelek aja sih, ini mah belum di levelnya dia gitu lah. Kan dia juga sampai frustasi kan waktu tabrakan, dia marah-marah langsung lempar si setirnya udah kayak muak gitu loh, udah bodoh sama Evan aja. Jadi maksudnya kayak emang gaya balap itu pingin bisa maksimal gitu, pingin bisa maksimal, cuman mobilnya agak mampu ini mah. Ya. Dia emang agak dilema juga buat Red Bull. Mau buat mobil yang hebat tapi banyak masalahnya juga. Sedangkan Max pingin pokoknya gue mau sempurna banget ya mobilnya. Dan katanya kan ada juga rumor ya di Red Bull juga udah ada masalah kan, ada masalah internal kayak dari si engineer-nya sama si Lauren Marquez-nya kayak saling tidak memberi data gitu. Jadi emang agak sedikit problematik lah Red Bull sekarang kan. Dan juga ada isu Max yang mau ngaktifin klausulnya bisa out gitu.
Jadi emang dia tuh udah satu kaki ada di luar tuh si Max sekarang tuh posisinya. Jadi harap bersabar Red Bull aja. Iya dah, gimana ya, kalau misalkan di Red Bull juga dilema sih, kalau misalkan mobilnya mau sempurna Max, driver keduanya bisa ngikutin atau enggak gitu. Nah, kan selama ini kayak gitu kan, selama ini coba ngikutin kesempurnaannya Max, tapi driver duanya nggak bisa ngikutin dia. Sementara kalau misalkan mobilnya biasa aja, gitu stabil, mobilnya nggak bisa ngikutin Max jadinya. Kayak gitu sih. Dilema. Soalnya lihat kayak mobilnya Hajar, Vickard gitu ya, kayak aman-aman aja, kayak stabil semua. Gak ada masalah. Kalau Max mah kan dia pingin di atas stabil gitu, pingin misalnya kayak Hajar pakai rear wing yang biasa, Max pingin rear wing yang lebih advance gitu lah. Dan terbukti emang lebih cepat tapi lebih berisiko juga. Tekannya si Max kan kayak kekeh gitu, gak mau ganti setupnya Max. Kan awalnya kan Max ada rumor mau dari pit lane kan, mau ganti power unit juga, tapi kan gak kejadian. Emang udah kayaknya susah deh. Ya Red Bull untuk sementara waktu mungkin lawannya McLaren dulu ya. McLaren juga kan jelek kan ya, awal balapan idola gosip Piastri tiba-tiba patah lagi ke jalan front wingnya. Padahal di sprint udah lumayan ada improve lah, sekarang malah jadi adalah gak dapat poin apapun. Norris juga semenjak putus sama pacaran jadi angin-anginan balapannya. Itu putus. Bedanya kan gini kan, kalau Honda tuh putus sama pacarnya malah jadi jelek, kalau Antonelli putus sama pacarnya malah jadi gacor aja. Jadi emang ada dua efek berbeda. Ya udah, gua nggak ngikutin soalnya pacaran kayak gitu. Oke. Sama ini juga gimana? McLaren tuh kemarin juga ada sedikit masalah sih. Kayaknya si engineer-nya tuh gue lupa namanya siapa sih. Udah itu ya punya si Stella, dia tuh kayak komplain lah ke Red Bull dengan kan bukan Red Bull, ke Mercedes kan, itu kayak pabrikan mesinnya lah. Itu kayak iri gitu kenapa Mercedes bisa upgrade ke power unit sedangkan McLaren gak dikasih upgrade power unit kayak mesin Mercedes gitu. Jadi cuma ada iri-irian doang sih gitu doang. Gak dikasih upgrade-nya gitu. Belum mungkin. Kan dapat jatah adu kan? Dapat juga, cuman ya kayaknya Mercedes juga belajar dari kesalahan musim kemarin deh. Terlalu dibuat sama, malah kesalip di sana upgrade itu dibuat ke tim utama dulu, baru udah sempurna dikasih ke tim konsumennya gitu lah. Oke, kita lanjut ke balapannya. Dan safety car semuanya ganti shop kecuali si Russell, yang membuat Russell naik ke posisi 2 setelah safety car tuh. Ini tuh sebenarnya dari yang udah-udah, soalnya biasanya FIA itu ngebiarin ada satu lap buat lomba, cuman di race kali ini ternyata enggak, bener-bener kayak textbook kata Hasbi tadi, bener-bener diberesin balapannya di bawah safety car. Jadi yang sebenarnya kalau misalkan nanya 2021 bener atau salah, ya FIA yang salah. Itu 2021 tuh harusnya ya udah diberesin di safety car, gara-gara ada reklamasi itu. Sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga sih, karena kan regulasi yang 2021 tuh ada regulasi kalau yang jadi ada pengecualian itu, kayak ada pengecualian kalau race directornya membolehkan untuk lanjut bisa waktu tahun 2021 tuh, sedangkan tahun sekarang tuh udah nggak ada bisa intervensi dari race directornya. Jadi ya udah selama terpaku sama regulasi, jadi ya udah maka misalnya udah textbook banget. Malahan yang regulasi yang benar tuh saya kayak kemarin itu yang paling benar tuh aturannya, sedangkan yang 2021 tuh masih banyak apalagi itu masih banyak pembicaraan juga. Cuman ya kasihan itu yang jadi korban selalu Hamilton tuh aja. Jadi kejadian yang sama tapi beda efeknya gitu lah. 2021 gara-gara regulasi race director yang mempercepat untuk bisa lanjut balapan kan. Kalau kemarin malah gak ada race director ikutin sama aturan, malah dia kegocek jadi keburu pit, ganti ban, dan rasa gamblingnya gak ganti ban ternyata malah begini terus sampai safety car tamat. Jadi kasihan juga sih ke si Hamilton aja. Sedangkan Leclerc kan dia mah aman ya, Leclerc mah ada posisi kan beda jauh juga kan ya. Leclerc juga kan ngomong, gue berharapnya finish di safety car sih soalnya biar nggak ada drama-drama lagi. Iya. Sebenarnya ada aturan tidak tertulis juga ya, biar penontonnya ikut tertarik gitu. Biasanya setelah satu lap ada satu lap balapan gitu, biar penontonnya tuh ikut seru lah anjir balapannya tuh. Ada tapi itu aturan tidak tertulis. Sebenarnya aturan yang sebenarnya itu ya emang kayak tadi malam. Cuma ini kayak si FIA-nya terjadi kembali error di aplikasinya. Di lap 51 tiba-tiba virtual safety car ending.
sedangkan di unlapnya masih bisa. Jadi kayak kok beda dua ini ya, beda dua data nih. Ternyata FIA ngakui bahwa dia salah. Itu yang bikin kita yang nonton kayak bingung gitu, kayak ini tuh yang bener yang mana ya. Udah keburu happy, bisa sedikit ada gitu, Ferrari bisa podium 1-2 lah, Hamilton bisa nyalip si Russell dengan ban barunya, ternyata nggak kejadian, malah sampai tamat. Jadi Ya udah. Anyway, Leclerc akhirnya menang. Siapapun yang ngirim post ke Leclerc soal ya gue misalkan Leclerc menang, gue bakalan confess sekarang. Soalnya Leclerc udah menang nih. ada dikasih paham aja. Tepatin janji itu. Kecuali kalau dia ngomongnya WDC nggak tahu kapan itu Pak ya. Kayaknya nggak akan confess ya itu Pak ya. Aduh, terlalu cepat ya dikasih paham sama si Leclerc si haters-hatersnya. Ya. Sudahlah, selamat buat Leclerc, dia akhirnya bisa melewati fase-fase dilemanya ya. Yang dilema antara gue harus jadi gini atau jadi gini, ternyata dia menjadi diri sendiri itu tidak salah, bisa dapat hasilnya gitu lah, terbuktinya. Ya, jadi di interviewnya ada wartawan nanya kan. Wartawan nggak tahu siapa gitu, nggak tahu pas post dari Leclercnya gitu. Dia tuh ngomong awalnya Leclerc coba setup Hamilton di 2 balapan terakhir ada saya, dan ternyata nggak berhasil. Leclerc kan kewalahan banget di Monaco, di Spanyol, di Austria. Nah di balapan kali ini ya udahlah, gue coba jadi diri sendiri gitu, gue coba gaya balap gue sendiri, gue coba setupan sendiri yang ternyata lebih berhasil, lebih bagus gitu. Di sini Leclerc terbukti pace-nya lebih bagus daripada Hamilton, dan Hamilton pun mengakui kalau di sini gue kecolongan nih, mungkin di balapan kedepannya dua pembalap ini bakalan pakai setup yang berbeda dan sama-sama kompetitif. Itu oke sih aja. Keren kalau sampai kejadian tuh. Sekarang momentum ada di Ferrari semua tuh sekarang. Ya 2 kemenangan dan ya masih positif vibe sih. Kalau misalkan di track yang lurusan kayak gini aja dia bisa menang gitu, apalagi track yang benar-benar dia jagonya gitu, mobilnya bagus gitu. Dan ya mungkin kita bahas poin sementara aja ya. Ntar gue buka dulu. Mana ya? Poin sementara di British Grand Prix ini Kimi Antonelli masih pertama 179 poin. Bedanya ke George Russell 25 poin. 25 poin. 1 kemenangan berarti bisa bergeser. Itu pun kalau Kiminya di NF gitu ya. Lewis Hamilton 147. Berapa ya? Gitu kira-kira ya. 179 kurangi 47. Pokoknya berapa? 32 poin ya. Dan itu masih bisa berubah. Ini masih ronde 9, masih ada sekitar 19 kurangi 3 kurangi 2 sama Bahrain sama Saudi nggak dianggap. 17 berarti. 17 balapan lagi, masih panjang berarti. Masih ada yang bisa berubah. Untuk tim mungkin agak susah ya ngejarnya ya. Mercedes 333 poin, Ferrari 255 poin. Itu bedanya 83-an. Udah lah itu mah. 80. Udah kekunci sama Mercedes. Ya, agak susah. Tapi dalam kasus ini Mercedes rehabilitasnya terbukti kan kurang bagus. Jadi kalau misalkan dibandingin sama Ferrari ya, Ferrari emang kalahnya gara-gara Leclerc kemarin sering DNF gitu. Bukan gara-gara rehabilitasnya masih bagus tuh Ferrari. Kalau misalkan Mercedes ini udah berapa kali problem dan problemnya kadang beda-beda gitu. Selalu beda itu mah, dan gak ditebak juga deh, gak ketebak gitu ya. Ketebak. Jadi mungkin masih ada perlawanan lah dari Ferrari, seenggaknya kalau misalkan rehabilitasnya nggak diperbaiki terus sama Mercedes gitu. Anyway, kita ke mungkin apa sih namanya, rating balapan tadi malam ya, British Grand Prix. Kalau dari gue sebenarnya nggak terlalu banyak yang terjadi, cuman di akhir-akhir emang ada drama Kimi Antonelli yang mau tetap poin, ada drama Max Verstappen yang tiba-tiba DNF, ada drama terutama battle Max Russell sama Hamilton juga sebenarnya lumayan sih. Jadi lumayan, nggak hambar-hambar banget lah, ada taste-nya. 7,5 menurut gue oke sih. Nah, kalau gue mah langsung aja lah, gue 7. Karena gue kecewa dengan McLaren. Udah bawa upgrade, bukan upgrade ya, gue udah ganti livery, ternyata malah ampas gitu, nggak ada pengaruh apapun. Jadi udah, kalau yang lainnya mah ya udah, gue setuju sama lu, masih ada sedikit hiburannya gitu lah.
Jadi udah gue kasih 7 aja. Iya, livery McLaren-nya bagus sih. Ada warna hijaunya, warna putihnya. Sebenarnya kan McLaren British kan, dari Inggris kan. Nah, warna Inggris itu sebenarnya hijau kayak Aston Martin, hijau McLaren yang semalam. Nah, itu warna British. Kalau misalkan warna Italia itu warna merah, makanya Ferrari pakai warna merah. Cuman ini Kak, gara-gara McLaren ganti warna hijau silver gitu. Gua tahu Jadi itu susah. warna kemana. Jadi kayak Jadi susah Aston gua- Martin. Itu gak tau Aston Martin, gak tau Mercedes, gak tau apa gitu. Nyaru warnanya tuh. Tiba-tiba kalau dibilang Aston Martin, tapi iya juga dah Oscar Piastri lagi di bawah. Jadi bingung. Gua kira gara-gara warna hijau jadi ketularan Aston Martin, Dwi. Aduh, bisa jadi ya. Aduh, emang segalanya pas aja. Jadi ya udahlah, mana si Oscar waktu Lego pawai itu nggak ditemenin, malah si Lando sama si Sainz lagi aja. Makin kasihan aja, nggak ada teman. Oh iya, semalam Mantap. tuh ada ini, ada Lego pawai ya, kita nggak ngomongin ya. Itu jadi masing-masing driver dikasih karting. Mas Pertapan bilang, kita tuh bukan badut yang harus yang harus menghibur Iya. penonton gitu. Jadi kayak gini-ginian. Cuman pas di balapannya dia seru-seru banget aja. Ya malah senang sendirian aja. Dan Biasalah emang. ini Wi, akhirnya Fernando Alonso menang. Podium aja. Menang pertama di Iya, acara iya. Lego, tapi Itu mana lagi diposting lagi aja tuh. Makin suram aja sih. Ini Alonso udah berdamai juga deh, udah berdamai dengan situasinya. Sampai hal gini juga dibuat serius sama dia. Dibuat harus podium, harus ke satu. Aduh. ya oke lah. Kita ketemu lagi 2 minggu, siap-siap aja ya jadi 2 minggu. Aduh, bersabar. Kalau lu bukan tifosi, mending uninstall TikTok aja deh. Dan GP selanjutnya adalah Belgian GP. Ini track yang paling panjang di kalender F1. Ada lurusan panjangnya, ada Eurage yang nanjak gitu. Entah bagaimana nanti kelanjutannya, gue juga penasaran sih di GP Belgia ini bakal kemana. Soalnya ini salah satu sirkuit yang gue suka juga. Menurut lo siapa yang bakalan menang? 1, 2, 3 deh. Prediksi gua ke satu kayaknya Ferrari deh. Kayaknya bakal lak-lak lagi. Kedua mungkin Russell, ketiga Antonelli lah. Itu prediksi gua. Oke, normal kali ya itu ya. McLaren Iya, nggak ada, Wi. Gak ada yang McLaren tuh kacau, semua simulasi dia tuh kayak selalu salah gitu. Beda gitu kan kalau simulasi McLaren tuh di data tuh bagus, di lapangnya jelek. Kalau Ferrari tuh di simulasinya jelek, di data waktu race waktu itunya malah bagus. Jadi kan kayak gua malah iri lihat Ferrari aja. Selalu bagus. Ya, nggak tahu sih gue juga itu. Tapi aneh juga sih. Menurut gue di podiumnya bakal ada Red Bull sih. Max Verstappen mungkin kuat ya. Soalnya di sini lumayan top speed-nya lumayan diperlukan gitu. Jadi entah itu kedua atau ketiga, Red Bull harusnya ada. Max Verstappen harusnya di podium. Yang pertama, gue nggak yakin sih, kayaknya Antonelli yang pertama. Keduanya bisa jadi Hamilton atau Leclerc. Ketiganya Max Verstappen. Tetap lah ya. Ya gimana lagi sih. Itu apa ya, sekarang tuh udah mulai terbaca lah aja mobil-mobilnya kuat di mana, yang ini kuat di mana gitu. Udah nggak Kalau ngeraba-raba juga lagi. setuju. Soalnya udah pertengahan musim juga sih sebenarnya. Jadi ya udahlah gitu. Oke, kita sudahi dulu. Mungkin ada tambahan lagi Wi sebelum ditutup. Ya paling gue selamat aja ke tim-tim mediocre tuh kayak Audi bisa dapat poin selama 2 race kebelakangan. 2 Alpine bisa dapat poin. V-Carb dapat poin juga, jadi ya udah selamat. Terutama ke Audi lah, dia bisa dapat poin, akhirnya bisa naik dari zonanya gengnya Aston Martin. Cadillac udah lepas sekarang deh. Udah lepas dari circle. Udah lepas dari circle itulah, circle toxic kan. Malah sekarang nggak kelihatan ya, Berman kasihan. Berman Ocon. Ya itu menurun, biasalah. Ya. Itu aja tambahan gua. Oke, mungkin udah 30 menit, kita sudahi dulu. Oke, buat kalian yang punya pendapat masing-masing, ya silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka sama pembawaan kami, silahkan di like, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kami pamit undur diri. Bye.